Baik, selamat pagi bagi kita semua yang terhormat, eh, dosen pengampu, Bapak Dika. Saat ini kami dari kelas 2A akan mempresentasikan mengenai hasil wawancara kami eh, mengenai sistem informasi yang terdapat di, di tempat yang kami wawancarai. Boleh next. Next. Baik, definisi dari sistem informasi sendiri adalah suatu rangkaian prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menganalisis data untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Sistem ini juga mencakup teknologi, data, proses, dan orang-orang yang terlibat dalam mengelola informasi tersebut. Boleh next. Dan definisinya menurut para ahli sendiri, menurut Gordon B. Davis, sistem informasi adalah suatu sistem yang menerima input data dan instruksi, mengolah data sesuai dengan instruksi, dan mengeluarkan output. Menurut Robert A. Leach, sistem informasi adalah satu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Nah, definisi sistem informasi keperawatan di fasilitas kesehatan itu sendiri, sistem informasi keperawatan di fasilitas kesehatan adalah bagian dari sistem informasi yang berfokus pada aspek aspek keperawatan, khususnya pemeliharaan catatan keperawatan. Pada hasil wawancara yang kami lakukan kemarin kepada pihak rumah sakit Hasan Sadikin, menggunakan di rumah sakit itu sendiri menggunakan sistem informasi untuk menyimpan dan mengolah data rekam medis pasien yang terdiri atas data status, kesehatan pasien dan dengan lengkap dari dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Selain itu, terdapat data pegawai atau tenaga medis yang bertugas di rumah sakit secara lengkap dan akurat. Boleh dilanjut. Nah, ini ada beberapa jenis sistem informasi keperawatan di fasilitas kesehatan. Yang pertama, sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIM-RS. Yang kedua, sistem informasi manajemen klinik atau SIM klinik. Yang ketiga, sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Yang keempat, ada Picture Achieving Communication System atau PCAS, PACS. Dan yang kelima, ada sistem MER dan HRR.
Oke, baik. Selanjutnya, ada desain atau bentuk atau rancangan sistem informasi rekam medis elektronik. Nah, yang pertama itu ada metode pengembangan. Di metode pengembangan itu ada waterfall, di mana waterfall ini melibatkan tahapan yang terstruktur dari mulai dari analisis, desain desain pengkodean dan pengujian. Yang kedua ada agile yang membagi pengembangan perangkat lunak menjadi beberapa tahapan seperti rekrutmen, desain, development, testing. Lanjut, yang kedua ada komponen sistem. Nah, di komponen sistem ini terdiri dari database. Biasanya menggunakan database seperti My MySQL untuk menyimpan data pasien dan rekam medis. Contohnya, penelitian yang merancang sistem rekam medis elektronik berbasis web pada Rumah Sakit Hasan Sadikin. Yang ketiga, bahasa pemrograman digunakan untuk mengembangkan sistem rekam medis elektronik. Contohnya, penelitian yang merancang sistem rekam medis elektronik berbasis web pada Rumah Sakit Hasan Sadikin, instansi dalam penanganan masalah. Nah, komponen sistem informasi ini terdiri dari 5. Yang pertama itu blok masukan, terdiri atas kombinasi prosedur, logika, dan model matematik. Yang kedua, itu ada blok keluaran, merupakan produk atau hasil dari sistem informasi. Yang ketiga, blok teknologi, merupakan alat atau tempat menyimpan. Yang keempat, blok basis data, yaitu kumpulan data yang tersimpan satu sama lain. Yang kelima, ada blok kendali, merupakan mekanisme-mekanisme yang dirancang dan diterapkan. Sementara, menurut Eko pada 2001, komponen terdiri atas yang pertama proses, yang kedua prosedur, yang ketiga struktur organisasi, yang keempat sumber daya manusia, yang kelima produk, yang keenam pelanggan atau pengguna, yang ketujuh supplier, yang kedelapan rekanan. Oke, yang Boleh selanjutnya ada dilanjut. jenis sistem informasi. Yang pertama ada sistem pengelolaan transaksi, yang kedua sistem otomasi perkantoran, yang ketiga sistem kerja pengetahuan, yang keempat sistem informasi manajemen, dan yang kelima sistem pendukung keputusan. Nah, selanjutnya ada fungsi dan manfaat dari sistem EMR atau Medical Record yang hanya dapat diakses oleh pihak tertentu dari rumah sakit, berfungsi untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data pasien dan mencegah terjadinya kehilangan data, lalu juga untuk meningkatkan kualitas perawatan. EMR juga membantu meningkatkan kualitas perawatan pasien dengan memiliki informasi yang akurat dan terkini tentang pasien. Nah, dengan demikian, dokter dan tim medis dapat membuat diagnosa yang lebih akurat dan meresepkan pengobatan yang tepat, mempercepat pemulihan pasien, dan mencegah komplikasi yang lebih serius. Nah, sistem ini juga dapat memudahkan tenaga kesehatan dalam menyimpan, mengelola, dan mengakses data melalui basis digital yang terintegrasi dan akses digital yang mudah ke data medis pasien. Para tenaga kesehatan dapat membuat keputusan yang lebih baik, memudahkan dalam mendiagnosis kondisi pasien, merencanakan perawatan yang sesuai, dan dapat menghindari kontradinasi atau interaksi obat yang berbahaya. Sistem ini juga mampu dalam mengurangi risiko kerusakan data karena sistem ini merupakan sistem berbasis komputer. Data pasien lebih aman dan tidak mudah rusak seperti dokumen fisik. Data yang tersimpan juga dalam call juga tidak mudah hilang atau rusak. Sasaran dari penggunaan sistem ini memiliki sasaran pengguna untuk tenaga kesehatan seperti dokter, dapat memanfaatkan sistem untuk mengakses riwayat medis pasien dan melihat hasil tes untuk membuat keputusan klinis. Sistem ini juga memudahkan perawat dalam membuat asuhan keperawatan dan membantu keadaan pasien. Apoteker juga dapat memanfaatkan sistem ini untuk membuatkan resep obat untuk pasien dan memastikan pengobatan sudah tepat. Sistem ini juga dapat berguna bagi tenaga kesehatan lainnya untuk pengelolaan dan pengontrolan data pasien.
Cara penerapannya yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan seperti identifikasi kebutuhan, lalu ada pemetaan atau pengorganisiran proses, lalu ada keterlibatan pengguna, lalu tentang persiapan data ada migrasi data, lalu ada standarisasi terminologi. Boleh di next. Kalau pelatihan ada pelatihan pengguna, lalu ada jadwalkan pematerian, pemberian materi pelatihan, lalu implementasi, mulai implementasi pada skala kecil, misalnya di suatu unit atau departemen terlebih dahulu, lalu lakukan evaluasi berkelanjutan secara berkala untuk mengidentifikasi masalah dan melakukan perbaikan. Setelah itu, pastikan tersedia dengan dukungan teknis yang memadai selama proses implementasi dan setelahnya. Lalu ada pemeliharaan dan pengembangan, yaitu pembaharuan sistem, tingkatan keamanan, dan adaptasi dengan perubahan. Oke, yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari sistem berbasis digital ini terletak pada data yang tidak akan hilang, kemudahan akses bagi semua tenaga medis yang terlibat dalam perawatan pasien, serta kelengkapan data baik dari riwayat penyakit pasien hingga informasi tenaga medis yang bertugas. Kekurangannya, seperti kualitas jaringan yang perlu diperbaiki untuk memastikan akses yang stabil dan efektif. Perlunya pembaharuan terus-menerus untuk mencegah terjadinya bug pada sistem saat diakses. Oke, selanjutnya, kenapa sih kita tuh kita memerlukan kebijakan yang jelas dan juga komprehensif? Ini tuh karena rumah sakit ini perlu untuk mengatasi tantangan dan juga implementasi dari MMR ini. Nah, untuk kriterianya, yang pertama ada pelatihan penugasan. Yang pertama ada mengintegrasikan data, jadi integritas si data dari berbagai sumber untuk memastikan keakuratan dan keseluruhan informasi pasien. Yang kedua, mengumpulkan data pada titik pelayanan. Yang ketiga, mendukung pengamanan keputusan. Next. Nah, yang selanjutnya adalah kebijakan manajemen instansi. Yang pertama, pelatihan pengguna, pelatihan yang intensif untuk staf medis dan teknologi informasi. Yang kedua, standar data dan terminologi, yaitu pengembangan standar data dan terminologi klinik untuk memastikan konsistensi dan akurasi data. Lalu selanjutnya ada aspek privasi dan keamanan, mengimplementasikan sistem kemapanan yang kuat untuk melindungi privasi dan kerahasiaan data pasien. Yang keempat, integrasi sistem, mengidentifikasi EMR dengan sistem lainnya seperti SIMRS. Dan yang terakhir adalah pengawasan dan evaluasi. Dilakukan untuk mengawasi dan mengevaluasi sistem EMR secara teratur untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan efektif dan efisien. Next. Selanjutnya, kesimpulan dari kelas kami adalah sistem informasi adalah suatu rangkaian prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menganalisis data untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Nah, dari kesimpulan hasil wawancaranya, rumah sakit telah menggunakan sistem rekam medis elektronik berbasis web yang dapat diakses oleh seluruh tenaga kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan integritas telah mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan peraturan dari Kementerian Kesehatan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan dan juga kelalaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.